Mengapa saya eh, memilih menjadi seorang investor saham? Karena di bursa saham itu ada uang yang besar. Ini ada rekening bank, ya. Ada 350 juta rekening di bank dan jumlahnya 6.737 triliun. Banyak ya, dana masyarakat yang ada di perbankan kita ada 6.737 triliun. Ini bursa saham kita hari Rabu, ya, hari Rabu. Sekarang seminggu yang lalu berarti. Indeks kita ada di 6.036, tapi sekarang sudah turun. Ya, nilai kapitalisasinya 7.131. Ternyata saham-saham yang diperdagangkan di bursa itu lebih besar daripada uang masyarakat yang ada di perbankan. Dulu waktu saya bekerja di bank, saya anggap yang paling banyak punya uang itu bank. Ternyata pendapat saya keliru. Ternyata saham-saham yang diperdagangkan di bursa itu lebih besar daripada uang yang ada di bank. Ini saham 10 saham yang berkapitalisasi terbesar ya. Ada BCA nilainya 752 triliun, ada BRI 512 triliun, ada Telkom 333 triliun, ada Bank Mandiri 289 triliun, ada Unilever 247 triliun, ada Astra 216 triliun, dan seterusnya. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli saham di bursa, uang kita yang banyak itu jadi kecil sekali, nggak ada artinya. Kalau seseorang misalnya punya uang 7 triliun, waduh, kaya sekali orang itu punya uang 7 triliun. Udah kayanya bukan main 7. Tapi ketika dia ada di bursa, uang 7 triliun itu jadi kecil. Jadi seperti semut. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Coba lihat nilai saham BCA itu luasnya harganya 752 triliun. Kalau kita punya uang 7 triliun mau beli saham BCA, belum belum sampai 1% duit kita udah habis. Nggak bisa beli saham yang lain. Karena 1% dari BCA itu nilainya 7,5 triliun. Jadi kalau kita punya uang 7 triliun, kita beli saham BCA, belum sampai 1% duit kita sudah habis, nggak bisa beli saham BCA lagi. Ya. Jadi ada uang yang sangat besar di bursa saham itu. Ini ada satu saham Apple, ya, nilainya 2 triliun US dollar. Kalau 2 triliun US dollar ini kita kalikan 15.000, itu artinya 30.000 triliun. Iya, 30.000 triliun, ngeri ya. Satu perusahaan 3.000 triliun nilainya. Waduh. Belum di situ ada Amazon, ada Microsoft, ada Google, ada Facebook, ada Berkshire Hathaway. Waduh, nilainya nggak kehitung berapa triliun US dollar. Ya. Jadi kalau para mahasiswa kita tidak tahu tentang bursa saham, itu sangat disayangkan. Di situ ada uang triliunan US dollar. Nilainya nyata dan transparan. Ya, bisa dihitung. Ya. Kalau para mahasiswa ingin menjadi orang yang kaya, bursa sahamlah tempatnya. Kalau saudara para mahasiswa tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ya, apalagi mahasiswa Prastia Mulia nggak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Sekolah bisnis yang terkenal Prastia Mulia, tapi nggak tahu bursa saham, sangat disayangkan. Di situ ada uang begitu besar. Ini saya satu hari berkunjung ke Apple ya di Silicon Valley. Ada satu orang yang tidak menghargai saham. Nah, ini salah satu yang berjenggot ini dulu dia punya saham 10% Apple.
10% saham Apple. Kalau dia dengan harga sekarang dia tidak jual, itu sahamnya nilainya 200 miliar dolar. Kalau kita kali 15.000 itu dia punya uang 3.000 triliun. Tapi karena dia tidak menghargai, orang yang tidak menghargai saham, Ronald Wayne, maka di tahun 76 dia jual saham itu hanya 800 dolar. Bukan 800 juta dolar, bukan. 800 dolar. Dia jual hanya 10% saham Apple, hanya 800 juta dolar. Kalau dia simpan sampai sekarang nilainya 200 juta dolar, 200 miliar dolar. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Kalau saudara ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal tempatnya. Di situ ada uang yang sangat banyak. Ini ada pembungkus Indomie yang saya foto sendiri ketika saya berjalan-jalan di Abu Dhabi. Saya lihat ada Indomie, pembungkusnya huruf Arab, jadi saya foto. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ketika kita pagi bangun tidur, yang kita lakukan pertama kali adalah ke toilet. Ketika kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Ya, produk Toto itu produk dari perusahaan publik yang sangat berjasa karena dia menampung kotoran manusia. Habis kita dari toilet, kita harus minum. Kalau tidak bisa dehidrasi. Ya. Apa yang kita minum? Kita minum Aqua atau Cleo atau Le Mineral, itu produk dari Le Mineral dari Mayora, Cleo dari perusahaan publik juga, semuanya produk dari perusahaan publik. Ketika kita habis minum, kita mandi, kita pakai sabun Lux buatan Unilever, kita sikat gigi pakai Pepsodent, itu juga buatan Unilever, kita cuci baju dengan sabun Rinso, itu juga produk dari Unilever. Hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever. Selesai mandi, kita makan, sarapan, sebelum kuliah kita sarapan mie yang enak dan murah ini sebungkus 3.000 dengan telur 1, ya dengan uang 5.000 kita bisa menikmati sarapan yang enak dan murah ini. Sementara kita sarapan, mungkin kita nonton RCTI, nonton MNC TV, Global TV, atau iNews. Ya. Kita bisa melihat semua kejadian di seluruh dunia, tidak usah ke lokasi, cukup dari rumah kita. Ya. Nah, itu RCTI, MNC TV, Global TV, iNews adalah milik MNC. Ya. Juga itu perusahaan publik yang kebetulan pemegang saham terbesar keduanya adalah saya sendiri. Kemudian kita selesai sarapan, kita berangkat ke kampus, kita naik mobil sejuta umat, kita naik mobil Avanza, ya. Yang kita beli dari Astra International, itu juga perusahaan publik Astra International. Akinya dari mana? Oh, akinya kita beli dari Astra Autopart, ya. Itu juga perusahaan publik. Bannya dari mana? Bisa dari Goodyear Indonesia, dari Bridgestone, dari Gajah Tunggal, itu semua perusahaan publik, ya. Saya bersyukur, saya juga pemegang saham terbesar nomor 3 di Gajah Tunggal, ya, pabrik ban yang
terbesar di Asia Tenggara. Dan pangsa pasarnya ban sepeda motor itu yang terbesar di Indonesia. Kemudian kita pergi ke kampus BSD, kalau dari Jakarta kita harus lewat tol, ya. Kalau ke Bonjeruk, tol Tomang, ya. Itu tol juga milik perusahaan publik, ada Citra Marga, ada Jasa Marga. Tolnya dibuat memakai semen yang banyak. Semennya dari mana? Dari semen Indonesia, dari Indosemen, dulu ada yang namanya Holcim, ya sekarang nggak tahu ganti-ganti nama jadi apa. Tidak jauh dari rumah saya ada mall yang bagus, ya, namanya Central Park, kira-kira 5 kilo dari rumah saya. Mall itu bagus, siapa punya? Oh, itu milik Agung Podomoro Land, itu juga perusahaan publik. Mallnya bagus. Siapa yang kontraktornya siapa? Kontraktornya Total Bangun Persada, itu juga perusahaan publik. Kita dari malam hari kita tidur, kita beli rumah di mana, tinggalnya di mana, di BSD. Oh, itu juga BSD juga perusahaan publik milik Sinarmas. Atau di Alam Sutra juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di Gading Serpong, itu juga milik Sumarekon, ya, perusahaan publik. Jadi kita dari pagi hingga malam hari kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Perusahaan publik juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ya. Astra ini tahun 2017, ya, karyawannya sudah 214.000 orang. Ada 214.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Belum dia punya dealer, dia punya supplier, wah, makin banyak jadinya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Lihat lapangan pekerjaan tercipta, ya, sampai jutaan orang. Yang keempat, mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Ini contohnya. Ini gudang garam. Luar biasa loh. Ini gudang garam ini adalah pembayar pajak yang terbesar mungkin di Indonesia. Lihat dia bayar pita cukai, PPN, dan pajak rokok itu 78 triliun. Ngeri ya, 78 triliun. Belum di bawahnya ada pajak penghasilan 2 triliun. Jadi tahun 2020 gudang garam membayar pajak kepada negara itu 80 triliun. Tahun lalu 68 triliun, ditambah di bawahnya ada pajak penghasilan 3 triliun, kira-kira 71. Jadi 2 tahun gudang garam itu membayar pajak itu kepada negara 150 triliun untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin, dan lain-lain. Nah, itu pajak penghasilan di bawahnya ada 2 triliun dan 3 triliun. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kalau dulu kita ingin membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita harus melawan penjajah Belanda, ya, sampai mengorbankan nyawa kita. Sekarang Belanda, kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak ada lagi. Kita cukup membayar pajak yang benar. Itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta. Bukan jadi orang pengemplang pajak. Bangga bayar pajak. Ini investor saham yang terhebat di dunia. Kita banyak
berpikir seorang investor saham itu adalah penjudi. Ya, mayoritas masyarakat kita masih menganggap seorang investor saham itu adalah seorang penjudi. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah berpikir seorang investor saham itu bisa menjadi pahlawan. Yang terakhir, mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena Bursa Efek Indonesia memberikan keuntungan yang terbesar di dunia bagi investor jangka panjang. Saya beruntung, saya ada di dalamnya. Lihat, semua bursa turun kecuali Bursa Efek Indonesia naik sendirian. Kinerja bursa dunia 10 tahun terakhir, Indonesia lah yang kenaikannya tertinggi. Saya pernah bekerja di bank selama 17 tahun. Tapi saya tidak mau taruh uang di bank. Hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja saya taruh uang di bank. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari jumlahnya kecil. Ya. Kenapa saya tidak mau taruh uang di bank? Karena bunganya kecil, sedangkan inflasi besar. Kalau kita taruh uang di bank, uang kita makin tahun makin kecil, makin tahun makin kecil. Jadi kalau ada orang yang taruh uang di bank, sebetulnya secara tidak langsung dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Karena uangnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan makin kecil. Karena inflasi. Saya juga tidak pernah membeli obligasi, ya, karena bunga obligasi juga tidak besar. Ya. Saya juga tidak membeli emas, tetapi ada juga orang-orang yang mengajarkan untuk diversifikasi ke emas. Ya, saya tidak mau membeli emas karena emas tidak produktif. Ya. Ini yang Warren Buffett katakan, when we took over Berkshire, it was selling at 15 a share. Waktu dia beli Berkshire, harga Berkshire itu $15. And gold was selling at 20. Jadi harga emas itu lebih tinggi dari harga Berkshire yang 15, ya 20 per ounce. Gold is now 1,600 and Berkshire is 120,000 ya, tahun 2012. Sekarang emas 1.600 dan saham Berkshire 120.000. Tahun 2009 gold is 1,250 and Berkshire is 305,000. Ya. Saya juga tidak memegang dolar. Ya, saya tidak punya dolar. Ya, kecuali untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi investasi di dolar tidak. Padahal memegang dolar juga menguntungkan, karena sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang rupiah kita terus terdepresiasi terhadap dolar. Tapi saya tetap tidak mau pegang dolar. Karena apa? Karena menurut saya orang yang pegang dolar itu cenderung selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Dia selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau bisa rusuh nih, supaya rupiah melemah, dolar menguat, dia untung. Kalau bisa krisis lagi nih di tengah pandemi, supaya rupiah melemah, dolar menguat, dan dia memperoleh keuntungan. Dia orang yang pegang dolar cenderung mengharapkan yang buruk. Ya. Beda dengan orang yang pegang saham, dia selalu mengharapkan yang baik. Ya. Kalau krisis ekonomi, hancur tuh saham, hancur lebur. Ya. Pandemi datang, hancur sahamnya. Ya. Pokoknya yang buruk datang, saham hancur. Ya. Indeks dari di atas 6.000 bisa jadi turun ke 3.900 karena pandemi. Ya. Apa aja hal yang buruk terjadi pasti saham kita hancur. Jadi orang yang pegang saham itu cenderung selalu mengharapkan yang baik, karena yang buruk terjadi sahamnya hancur lebur. Ya. Tapi kalau yang baik seperti ekonomi menguat, negara aman, stabil, daya beli meningkat, saham pasti naik. Ya. Kalau yang baik terjadi, saham baru bisa meningkat. Jadi orang yang pegang saham itu cenderung selalu mengharapkan yang
baik yang terjadi, doanya selalu yang baik-baik. Ya. Kita mau melihat, saya mengajar memakai buku Pak Lukas ya, Who Wants to be a Smiling Investor. Ini buku yang salah satu yang baik dan yang sehat. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Tetap $1 jika kita disimpan di celengan ayam. Jika menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah, menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah. Ya. Menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar, menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil lebih beresiko sehingga keuntungannya lebih banyak. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi, saham is the best choice. Kata-kata ini kata-kata wisdom, ya. Kata-kata yang bijaksana dan penuh hikmat. Tapi saham is the best choice ini masih tidak dipercayai oleh 99 masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kalau punya uang, yang dia lakukan adalah menaruh uang di bank atau dia membelikan properti. Ya. Mereka belum percaya dengan kata-kata ini, saham is the best choice. Jadi ini kata-kata kalimat yang sangat bagus, saham is the best choice, tapi sangat disayangkan 99 masyarakat kita tidak percaya dengan ini. Mereka lebih mempercayakan uangnya ditaruh di bank atau dibelikan properti. Ini ada fatwa dari MUI, jadi kalau kita beli saham, jangan takut, ini bukan judi, ya, tidak haram.